Oh iya, Assalamualaikum Pak Herda. Waalaikumsalam Ibu Erna. Iya, gimana Pak Herda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada apa ya Bu Erna? Iya, begini Pak, saya ada permasalahan di kelas, terutama di tahun pelajaran baru ini Pak, terhadap anak yang ada di kelas tersebut gitu Pak. Jadi saya ingin menggali kompetensi saya dalam mengkondisikan kelas saya gitu Pak. Terus permasalahan selama ini apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Iya, jadi selama ini saya telah menggunakan beberapa metode dalam penerapan pembelajaran di kelas. Nah, contohnya berkelompok, kemudian menulis. Nah, di dalam situasi tersebut ada satu dua anak yang sangat hiperaktif katakan begitu Pak. Dia selalu ingin mencari perhatian baik dari guru ataupun dari temannya gitu. Jadi membuat kelas itu tidak kondusif Pak. Terus selama ini Ibu udah mencoba dengan metode pembelajaran lain belum? Iya, sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengendalikan anak ini dengan metode sebelumnya saya adalah guru pendidikan agama Islam ya Pak. Nah, dengan metode ceramah ternyata anak ini bisa pasif Pak, bisa diam gitu, dan kemudian anak ini bisa menghasilkan sesuai dengan harapan saya, tidak mengganggu kawannya, tapi hanya di dalam metode ceramah. Memang di dalam metode ceramah itu tidak semua mata pelajaran gitu Pak. Nah, terus untuk kedepannya saya kan ini tahun ajaran baru nih Pak ya. Iya. Iya, saya sudah mengkelompokkan anak-anak tersebut berdasarkan dengan pembelajaran yang sudah kita dapati, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak ini sudah saya kelompokkan yang kinestetik, audiovisual, ya Pak. Nah, di situ dia ternyata memang anaknya harus diberi hafalan agar diam gitu Pak. Jadi yang Ibu sampaikan tadi, terus apa rencana Ibu ke depannya? Iya, rencana saya ke depannya, saya ingin menerapkan pembelajaran di kelas ini untuk anak ini, yaitu ingin tidak harus hafalan ya Kak, tapi lebih kepada hafalan untuk anak ini dengan kelompok yang sudah saya terapkan, masing-masing anak dengan karakteristik anak itu masing-masing Kak. Terus kapan Ibu akan melaksanakannya kira-kira? Iya, rencana saya untuk pelaksanaannya itu Pak, insya Allah adalah tahun ajaran baru ini, karena kan anak tersebut tahun ajaran kemarin saya berjumpa, karena saya guru moto, tahun ini pasti saya berjumpa. Terus gimana perasaan Ibu setelah pertemuan hari ini? Iya. Ibu bercerita gimana? Terus setelah saya melaksanakan coaching, berbicara dengan Bapak, saya merasa ternyata saya ini memiliki kemampuan untuk mengelompokkan anak dan memiliki tujuan rencana untuk anak tersebut ke depannya. Dari coaching kita, apa yang dapat Ibu simpulkan dari coaching kita kali ini? Iya, yang dapat saya simpulkan dari coaching kita kali ini, saya lebih terbuka, saya lebih mudah untuk, oh ya tadinya kan awalnya saya belum mengerti, padahal saya sudah memiliki kemampuan untuk memberikan strategi terhadap penanganan anak tersebut yang aktif. Saya kira tidak bisa, ternyata setelah kita berbicara ini ya Pak, hal tersebut bisa, yang tadinya tidak terpikir oleh saya ya, itu bisa timbul gitu Pak, dan menjadi rencana saya untuk kedepannya. Ya, gimana Ibu jadi udah terasa lega atau belum? Iya, sudah lega Pak, karena saya sudah menemukan strategi penerapan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap anak didik saya untuk kelas tersebut. Terima kasih Pak Erda atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya dalam menemukan solusi masalah yang saya hadapi ya Pak Erda. Terima kasih ya. Iya, Assalamualaikum Pak. Ya, Baik Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah senang dengar Pak Oking baik, sehat dan masih semangat ya Pak ya. Iya, baik Pak Oking. Apa yang saya bisa bantu hari ini Pak Oking? Jadi saya ingin menemukan solusi atas masalah yang saya alami. Iya, kalau boleh saya tahu masalahnya seperti apa Pak? Ya, jadi siswa saya itu jarang hadir ke sekolah dan wali muridnya sulit untuk berhubungi. Iya, jadi masalah yang Bapak hadapi adalah siswa yang jarang masuk sekolah dan wali murid siswa tersebut sulit untuk dihubungi.
Itu adalah permasalahan yang akan kita bahas hari ini ya Pak ya. Nah, dari coaching kita hari ini, apa harapan Bapak, tujuan dari harapan Bapak yang ingin kita capai? Ya, saya ingin menemukan solusi atas masalah yang saya alami tentang ketidakhadiran siswa dan wali murid yang sulit untuk Bagus sekali Pak Oking ya, semoga kita bisa mencapai strategi tersebut ya Pak di dalam coaching hari ini. Nah baik Pak, yang ingin saya tahu, apakah Bapak sudah melakukan komunikasi sebelumnya dengan orang tua? Sudah Bu, tapi saya itu menghubungi wali murid namun tidak dibalas Bu untuk WA-nya. Nah, selain menghubungi orang tua tersebut, hal metode lain apa Pak yang Bapak coba terapkan? Jadi selain itu saya sudah mencoba menanyakan ke temannya. Jadi kata temannya itu dia pernah dipukul oleh orang tuanya Bu. Jadi saya takut ada masalah dengan orang tuanya Bu. Namun karena orang tuanya sulit untuk dihubungi, saya menjadi bingung ini Bu. Bagaimana? Baik. Dalam hal tersebut ada nggak Pak tantangannya? Mungkin saya sudah pernah mencoba untuk melakukan home visit ya Bu, ya, kunjungan ke rumahnya. Namun di rumahnya itu sepi Bu, tidak ada orang tuanya. Jadi kesulitan Bapak ini adalah sulitnya mencari orang tua anak tersebut, kemudian tidak ada alat untuk mengomunikasikan atau mencari bisa berhubungan ya Pak, baik dengan telepon, begitu pula dengan menemui ke rumah orang tua pun tidak Bapak jumpai. Ya baik Pak, kalau begitu apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai dari strategi rencana Bapak dalam penanganan tersebut? Langkah yang akan saya lakukan untuk ini, yang pertama mungkin saya akan menghubungi wali murid dengan waktu yang berbeda ya Bu ya, mungkin siang hari, selanjutnya malam hari ya Bu ya. Yang kedua mungkin saya akan mencari kerabat terdekatnya, misal tetangganya atau saudaranya, pamannya, begitu ya Bu ya. Yang ketiga saya akan berkonsultasi dengan konselor sekolah Bu. Baik, dengan konselor sekolah. Nah, berhubungan dengan konselor sekolah ini, apakah Bapak sudah berkomunikasi dengan guru lain, rekan sejawat atau kepala sekolah gitu Pak, untuk menemukan solusi dari permasalahan Bapak ini? Untuk saat ini belum. Jadi saya masih mencoba melakukan home visit secara mandiri, namun sepi tadi. Begitu, baik. Jadi lebih baik Bapak sepertinya dukungan peran kepala sekolah dan rekan sejawat itu sangat baik ya Pak ya, bisa menjadi masukan bagi Bapak untuk menemukan solusi masalah penanganan terhadap kasus yang Bapak dapati hari ini. Ya, nah jadi Bapak tindakan apa selanjutnya yang bisa Bapak terapkan bila Bapak tindakan kedua yang Bapak akan terapkan bila solusi ini tidak bertemu? Saya mungkin akan melakukannya minggu depan ya Bu ya. Jadi saya akan melakukan atau mencari tahu tentang anaknya melalui WA tadi ya Bu ya. Iya. Tapi saya WA dalam waktu yang berbeda. Kemudian saya akan mencari tetangga atau temannya. Yang ketiga saya akan berkonsultasi dengan konselor sekolah untuk melakukan kunjungan rumah ya Bu. Jadi Saya akan minggu depan. Jadi Bapak berkomitmen akan melaksanakan rencana Bapak ini di minggu depan ya Pak, secepat mungkin ya Pak ya. Iya, dan Bapak juga sudah berusaha menghubungi wali ya, dan hendak akan melaksanakan komunikasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah ya Pak ya, begitu. Baik Bapak, kalau begitu dari pembicaraan kita ini, apakah Bapak sudah merasa menemukan strategi dalam pemecahan masalah yang Bapak hadapi? Ya Bu, saya sudah menemukan solusi dari masalah ini Bu. Alhamdulillah kalau begitu kita sudah menemukan permasalahan jalan dari permasalahan Bapak hadapi ya Pak Oking ya. Iya, semoga masalah yang Bapak hadapi ini bisa ditemukan solusinya ya Pak ya, dan saya berharap hasilnya nanti bisa Bapak komunikasikan kembali dengan saya Pak Oking. Iya, baik Pak Oking, saya tunggu hasilnya. Semangat ya Pak Oking. Iya, saya rasa cukup sampai di sini coaching kita Pak ya. Iya. Selamat siang Pak Oking. Selamat siang Bu, terima kasih atas dukungan yang diberikan.
insya Allah sangat bermanfaat. Baik Pak Alfi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfi. Pak, Apa tujuan utama yang ingin Ibu capai pada sesi coaching hari ini? Ini Pak, saya ingin siswa saya itu dalam pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan, siswa itu bisa melakukan memberikan hasil yang maksimal Pak, untuk memberikan apresiasi atau meluapkan emosinya secara maksimal kepada saya, begitu Pak. Baik, Bu Lina, mari kita diskusi lebih lanjut ya. Jadi Ibu ingin agar pembelajaran yang diberikan lebih sangat maksimal ya Bu ya. Nah, apa yang menjadi hambatan dari masalah Ibu tadi? Nah, masalahnya itu seperti ini Pak. Kemarin waktu pembelajaran, selesai pembelajaran Pak, yang untuk refleksi, itu sebagai bahan refleksi untuk di penutup, saya minta anak-anak itu memberikan sosial emosionalnya, bahwa saya memberikan pertanyaan pada siswa, apakah dia merasa senang dalam pembelajaran yang saya berikan selama 1 hari itu Pak. Nah, di situ saya memberikan gambaran bahwa untuk menyatakan perasaan senang atau tidaknya, siswa saya minta untuk menyentuh tangan saya, mengelus kalau dia merasa senang, dan mencubit saya ketika dia tidak merasa senang. Itu sebagai kode ya Pak ya, dengan syarat saya memberikan menutup mata agar saya tidak tahu siapa sih yang mencubit saya, siapa sih yang mengelus tangan saya, dengan harapan saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal Pak. Namun kenyataannya Pak, seluruh siswa yang menyentuh saya itu semuanya mengelus tangan saya Pak, dengan artian mereka merasa senang, tapi dalam hati saya cukup ada ganjalan Pak. Mungkin saya merasa kok nggak maksimal apa yang diberikan ke siswa kepada saya. Saya merasa pasti ada nggak ketang salah satu, pasti mereka ada perasaan-perasaan selain senang, pasti ada mungkin dia pengen mencubit atau pengen ada rasa sungkan terhadap saya, begitu Pak. Jadi untuk pembelajaran sosial emosional di kali ini belum maksimal Pak menurut saya Pak. Nah, jadi pembelajaran yang Ibu lakukan maksimal dan siswa tersebut masih Ibu menduga untuk tidak maksimal mengekspresikan emosinya ya Bu Iya, ya, Pak. tapi mencubit, padahal di lapangan atau di pembelajaran siswa masih Ibu merasanya belum maksimal dalam mengajarnya ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengatasinya masalah tersebut menurut Ibu? Menurut saya Pak ya, agar mungkin anak-anak itu merasa canggung ya Pak, karena menyentuh fisik saya. Mungkin mereka pengen nyupit tapi kok takut, jadi akhirnya mereka mengelus. Jadi mungkin menurut saya harus melakukan metode lain untuk mengetahui supaya mendapatkan secara maksimal emosi yang disampaikan kepada saya, seperti menggunakan metode atau menggunakan media mungkin Pak, sebelum mungkin bisa menanyakan pakai stiker senyum untuk menyatakan pernyataan bahwa dia senang, atau emoji yang sedih, cemberut, begitu Pak. Mungkin lebih akan apa ya Pak, mungkin anak-anak akan lebih leluasa, lebih rileks, lebih nggak canggung lagi karena nggak menyentuh fisik, mungkin begitu apa ya Pak? Baik Bu Lina, mari kita buat rencana aksi ya Bu Lina ya. Baik Pak. Jadi Bu Lina ingin mencoba menggunakan metode lain untuk lebih mengekspresikan siswa tersebut, tidak melalui sentuhan tadi ya Bu ya, Iya. agar pembelajarannya lebih maksimal. Mungkin Ibu bisa melakukannya dengan cara yang tidak melakukan kontak fisik, agar lebih maksimal tadi ya Ibu ya. Iya Pak. Kira-kira apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk menangani masalah ini? Untuk langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini Pak, mungkin yang pertama saya harus mencari referensi pembelajaran KSE Pak. Kemudian yang kedua, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membicarakan tentang sosial emosional. Kemudian selain itu juga saya mungkin bisa menggunakan metode-metode baru agar siswa itu bisa mencapai sosial emosionalnya secara maksimal, begitu mungkin Pak. Ibu ingin menerapkan secepatnya metode ini Iya agar Pak. kompetensi sosial emosionalnya tercapai itu ya Bu ya. Nah,
kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindakan ini, Bu? Untuk pembelajaran ini Pak, saya ingin secepatnya Pak, kalau bisa besok saya langsung terapkan Pak, karena saya benar-benar penasaran, saya ingin pembelajaran sosial emosional ini bisa maksimal Pak untuk murid saya. Jadi saya mendapatkan kepuasan tersendiri. Jadi saya bisa, sekiranya nanti ada kekurangan atau apa yang perlu ditingkatkan, saya bisa mengobservasinya kembali Pak. Baik Bu Lina, besok ingin mencoba menerapkan metode yang ingin Ibu terapkan tadi ya Bu ya. Saya yakin dengan Ibu menerapkan tersebut bisa memaksimalkan cara mengajar Ibu ya Bu ya, sehingga siswa tadi lebih ekspresif dan kompetensi sosial emosional yang Ibu harapkan dapat tercapai dengan baik, sehingga pembelajaran sesuai target yang Ibu harapkan tadi ya Bu Iya ya. Pak. Selanjutnya silakan. Terima kasih ya Pak ya atas waktu yang telah Bapak berikan. Alhamdulillah saya mendapat gambaran-gambaran atas solusi atas masalah yang saya hadapi kali ini. Kemudian ada sedikit pencerahan, kemudian untuk rencana-rencana ke depan yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa mengatasi masalah saya, kemudian bisa meningkatkan atau memaksimalkan pembelajaran sosial emosional yang ada di kelas saya Pak. Semoga apa yang kita konsultasikan hari ini bisa memberikan manfaat buat Ibu ya, sehingga Ya, terima kasih pembelajaran banyak, yang di Pak. kelas menjadi lebih bermakna ya Bu ya. Amin. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak.